warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Kurikulum. Saya Hanifah Intan Pratama dengan NIM 2230 1030 38. Saya Veronisa dengan NIM 2230 10 30 42. Teman, kami akan mempresentasikan tahapan-tahapan manajemen kurikulum. Selamat menyaksikan. A. Perencanaan manajemen kurikulum. Perencanaan adalah proses pertama di mana manajemen memutuskan tujuan dan bagaimana mencapainya. Perencanaan sangat penting karena sebenarnya perencanaan mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi manajemen lainnya, yaitu mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan. Selanjutnya yaitu pembagian perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Karena sifatnya yang strategis, kegiatan ini menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus lembaga pendidikan dan pihak yang berkuasa. Yang kedua, perencanaan program. Perencanaan program mengacu pada kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi inti dan menentukan materi atau topik dari setiap mata pelajaran. Yang ketiga yaitu perencanaan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari menyusun metrik pencapaian kompetensi, menentukan materi, menentukan strategi pembelajaran, dan menentukan alat penilaian pembelajaran yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, tingkat kontrol implementasi kurikulum atau sesuai dengan perencanaan dan implementasi. Yang ketiga, mengetahui siapa yang terlibat atau struktur organisasi dan kualifikasi dan jumlah untuk memenuhi tujuan pelatihan. Yang keempat, yaitu ada gambaran kurikulum yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Dan yang kelima, meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat tenaga, biaya, dan waktu. Selanjutnya, pengorganisasian manajemen kurikulum. Pengorganisasian kurikulum adalah proses di mana sekolah dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan serta mengembangkan kepercayaan diri untuk berusaha memenuhi kebutuhan menurut skala prioritas berdasarkan upaya kolaboratif dengan sumber daya dari dalam atau luar sekolah. Pengorganisasian kurikulum terdiri dalam menciptakan suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem adalah proses pengelompokan semua informasi, bahan, pelajaran, pokok pikiran, waktu, media, dan sumber referensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, rincian jurusan yaitu menentukan muatan dan jenis bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembagian jurusan menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dan yang ketiga, pengembangan mekanisme hubungan jurusan menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Implementasi manajemen kurikulum. Implementasi manajemen kurikulum adalah penyediaan penganggaran kurikulum secara terstruktur, terukur untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan secara otoritas. Ada beberapa hal yang terkait dengan implementasi kurikulum. Yang pertama, tentang perubahan yang dilakukan dengan individu dan kelompok, bagaimana menerima dan menerapkan informasi dan ide-ide baru di lembaga pendidikan. Berikutnya, tentang hubungan perubahan kurikulum dengan perubahan konteks kelembagaan sosial budaya baru di lembaga pendidikan. D. Evaluasi manajemen kurikulum. Evaluasi adalah pelaksanaan langkah atau prosedur ilmiah yang disusun untuk mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan kinerja kegiatan. Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh pembuat kebijakan pendidikan dan pengembangan kurikulum dalam menentukan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan mengembangkan model kurikulum yang digunakan. Selain itu, hasil evaluasi kurikulum juga dapat bermanfaat bagi pendidik, pemimpin sekolah, dan pelaksanaan pendidikan lainnya untuk memahami dan memajukan perkembangan peserta didiknya. Pemilihan bahan ajar, pemilihan metode dan alat pengajar, metode evaluasi, dan kesempatan pelatihan.
Berikutnya yaitu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu produktivitas. Hasil yang dicapai dalam kegiatan kurikulum merupakan hal yang harus diperhatikan dalam manajemen. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum yang berdasarkan demokrasi yang menempatkan pemimpin manajemen kurikulum, pelaksana dan peserta didik dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab terhadap kurikulum pada posisi yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kemampuan berkolaborasi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum yang diperlukan kerjasama yang positif dalam pengelolaan kurikulum. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian manajemen yang harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum menghasilkan hasil yang bermanfaat dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum, apakah sudah terjalan dengan baik atau belum. Saksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.